yang dekat dengan komplek pemakaman Raja di sebelah selatan tembok komplek pemakaman Raja ini adalah pemakaman perempuan. Jadi yang dimakamkan di situ adalah perempuan. Nah, ternyata perempuan ini adalah prajurit yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li thoriqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi sahabat Tirta Abdi Setia. Semoga kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang melimpah ruah, yang manfaat barokah, dan juga diberikan terangnya hati, tetapnya iman, selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau di video sebelumnya saya sudah mengupload tentang makam agung yang ada kaitannya dengan keterangan dari Kiai Hanan, yang mana Kiai Hanan itu menjelaskan bahwasanya Kiai Haji Maduddin Utsman itu adalah keturunan raja-raja di Madura bagian barat. Dan di video kali ini saya sebenarnya tahu sedikit karena tadi malam itu saya sudah ziarah ke sana untuk yang kedua kalinya, dan kebetulan saya bertemu dengan seseorang yang dipercaya oleh juru kuncinya itu mengenai sejarah di makam agung atau di komplek pemakaman Raden Pratanu, Raden Pragalpo, dan juga Pangeran Tengah Raden Kuro. Namun sebelum ke permasalahan silsilah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengenali dan mengetahui siapa saja yang berada di luar komplek pemakaman makam agung. Kalau kita di komplek pemakaman agung itu ada dua pintu yang dari barat dan juga pintu sebelah selatan. Kalau teman-teman naik mobil, maka parkirnya itu di masjid, atau teman-teman tanya nanti di di area pemakaman sama juru kunci atau orang kampung yang ada di situ. Kemudian apabila teman-teman naik sepeda motor, maka teman-teman lewat pintu yang satunya, pintu di bagian selatan. Jadi di situ memang khusus disediakan untuk sepeda motor. Dekat sekali dengan parkiran area pemakaman di makam agung. Back to topic, di komplek pemakaman agung itu di luar komplek pemakaman Raja. Kalau kita masuk dari pintu sebelah barat seperti video saya yang sebelumnya, ini kita mengetahui bahwasanya di samping kanan dan kiri itu terdapat makam-makam. Nah, ternyata tadi malam setelah saya bincang-bincang atau tukar pikiran dengan beliau, di sini saya belum berani untuk menyebutkan nama beliau karena saya belum izin. Tapi di sini saya akan membagikan apa yang saya dapat dari cerita beliau, yang mana beliau ini adalah seseorang yang dipasrah atau dipercaya oleh juru kunci dalam bidang sejarah di makam komplek pemakaman agung. Nah, di kanan kiri pintu masuk itu terdapat beberapa makam. Ada makam Pujuk Lestana, ada makam Pujuk Ratin atau Raden Ayu, kemudian ada makam seorang syekh di situ, Pujuk. Makam Pujuk ini bahasa Madura. Kalau gampangnya itu Pujuk, kalau menurut orang Madura itu adalah seseorang yang di situ dekat dengan Allah atau makamnya para wali, seperti itu. Di situ juga ada Pujuk Lestana, Pujuk Ratin, Pujuk Syekh, dan juga banyak banyak makam wali di situ. Bahkan di sebelah timur sendiri mungkin ada jarak 150, kurang lebih itu ada jarak 150 meter dari
komplek pemakaman raja. Di situ ada Pujuk Sampang namanya, kata beliau itu. Jadi bukan hanya dari orang-orang Bangkalan saja yang ada di area pemakaman itu, atau bukan hanya dari orang lokal saja, bukan hanya dari prajurit-prajurit yang lokal saja, asli penduduk Arosbaya atau asli penduduk yang dekat dengan komplek pemakaman itu. Akan tetapi di pemakaman Makam Agung itu banyak sekali makam-makam yang yang dari luar daerah, seperti makam Pujuk Sampang, makam Pujuk Pamekasan, dan banyak lagi makam-makam Pujuk di situ ya. Yang menarik yang ingin saya katakan di sini adalah tentang prajurit-prajurit beliau, yang mana yang saya jelaskan tadi itu bahwasanya di luar komplek pemakaman raja ini adalah makam dari prajurit Raden Pratanu, juga ada dari makam prajurit Raden Koro. Raden Koro ini adalah putra dari Raden Pratanu. Raden Koro ini yang berjuluk Pangeran Tengah. Di luar komplek pemakaman, seperti yang saya katakan tadi, itu adalah pemakaman para prajurit. Ada yang dari prajuritnya Raden Pratanu dan juga ada yang prajuritnya dari Raden Koro. Dan kebanyakan yang dekat dengan komplek pemakaman raja, di sebelah selatan tembok komplek pemakaman raja ini adalah pemakaman perempuan. Jadi yang dimakamkan di situ adalah perempuan. Nah, ternyata perempuan ini adalah prajurit yang dulunya menghalang Belanda untuk masuk ke Madura. Jadi di sini ini ada namanya yang ada nama daerah Sepuh atau Tolbo ya. Tolbo itu masih satu kecamatan dengan saya, tapi perbatasan antara kecamatan saya dan kecamatan Arosbaya. Nah, disitulah di Tolbo lah Belanda itu masuk ke Madura bagian barat. Kemudian ketika Belanda itu masuk ke Madura bagian barat, prajurit perempuan Raden Koro ini yang menyambut tentara Belanda itu, menyambut tentara Belanda. Dan di situ prajurit Raden Koro, prajurit perempuan Raden Koro ini menyuguhi Belanda itu dengan minuman-minuman keras, dengan tuak. Ketika itu tuak, belum ada topi miring, belum ada anggur merah atau dan lain sebagainya. Disuguhi dengan tuak, sehingga ketika Belanda itu mabuk, sempoyongan, kemudian Belanda itu dibunuh oleh prajurit Raden Koro. Jadi di sebelah selatan tembok kompleks pemakaman raja ini adalah prajurit perempuan dari Raden Koro atau Pangeran Tengah. Kemudian yang menarik adalah Pujuk Lestana. Pujuk Lestana ini ternyata beliau adalah seorang ajudan yang dipercayai, atau tangan kanannya kalau sekarang itu, tangan kanan ajudan, tangan kanan dari Raden Pratanu. Jadi bagi teman-teman yang berziarah ke Makam Agung, ini saya mendapatkan kaifiyah atau cara dari beliau, seseorang yang saya tidak sebutkan namanya tadi karena saya belum minta izin kepada beliau. Insya Allah nanti saya akan berbincang lagi dengan beliau, atau kalau enggak nanti kita akan live di sana, karena memang kebetulan tempat Makam Agung itu dekat dengan tempat saya, kurang lebih antara 10 menit perjalanan. Nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau kalau ada waktu dan memungkinkan ya teman-teman ya. Nah, kembali ke Pujuk Lestana ini. Pujuk Lestana ini ternyata adalah ajudan beliau, ajudan Raden Pratanu. Jadi bagi teman-teman yang berziarah ke Makam Agung, kata beliau hendaknya terlebih dahulu untuk berziarah ke Pujuk Lestana ini. Untuk letak Pujuk Lestana ini berada di sebelah timur musola.
Jadi sebelum gapura kedua ini di kanan jalan ada musola, dan juga di timur musola ini ada makam Pujuk, namanya Pujuk Lestana. Nah, itulah ajudan atau tangan kanan dari Raden Pratanu. Bagi teman-teman kalau mau ziarah ke beliau dulu, ke Pujuk Lestana dulu, baru masuk pintu ke pemakaman raja itu menuju ke Raden Pragalbo, karena Raden Pragalbo ini adalah orang tua beliau, Raden Pratanu. Kemudian setelah dari Raden Pragalbo baru ke Raden Pratanu. Setelah dari Raden Pratanu ini nanti ke Raden Koro atau Pangeran Tengah. Jadi seperti itu tata cara, atau bagi teman-teman yang hendak mau ziarah ke makam agung, ini adalah tata cara dari beliau yang yang disarankan kepada saya, dan saya di sini berbagi kepada teman-teman, dan juga siapa tahu nanti saudara saya atau anak-anak saya nanti beberapa tahun kemudian mau berziarah ke situ. Saya belum sempat menjelaskan, dan kebetulan menonton video saya ini bisa bisa dijadikan sebuah bisa dijadikan sebuah kaifiyah atau tata cara ketika hendak berziarah ke makam agung. Jadi seperti itu saja di video kali ini yang bisa saya bagikan, yang saya bisa share kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.